Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Bung Kesit Handoyo, Bung Wahyu Wijastanto, dan juga di ujung Zoom ada Pak Sumarji, manajer Timnas. Bung Kesit tadi semangatnya sempat terpotong. Silahkan dilanjutkan. Ya, yang jelas bahwa kemenangan ini patut diapresiasi Ya, ya. pasti. Kemenangan perdana ya setelah Indonesia gagal meraup poin penuh dalam 2 pertandingan sebelumnya. Ya, kita bermain imbang melawan Saudi Arabia, kemudian lawan Australia, kemudian kita lawan Bahrain juga seri, kalah lawan China, beruntun kalah lawan Jepang, tapi kemarin nggak kata orang kalah itu kemenangan yang tertunda. Jadi memang momentumnya itu betul, tadi malam udah pas. sangat pas gitu. Ketika Indonesia dalam situasi ya sedikit terjepit lah ya untuk bisa membuka peluang, memelihara peluang untuk lolos, dan kemarin ternyata Indonesia mampu mewujudkan itu, dan di luar dugaan juga ternyata Indonesia bisa langsung melesat ke peringkat ketiga. Dari peringkat paling buncit sebelumnya, sekarang ada di peringkat ketiga, hanya selisih 1 poin dengan Australia di peringkat kedua. Bahkan harus menurunkan Saudi Arabia. Karena walaupun dari catatan golnya mereka lebih produktif ya, tapi memang minus, sama-sama minus 3, tapi head to headnya Indonesia unggul dari Saudi Arabia. Iya, cuma yang paling asik Bung Wahyu kan memang nonton di GBK langsung ya? Ya, kebetulan tadi malam langsung ke Iya, ini mungkin dia datang jadinya kita dibilang ya. Gimana itu suasana euforia? Karena pasti aspek penonton, support itu sangat memengaruhi ya, mentalitas pemain ya. Gimana ceritanya? Betul itu, Bang. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Mungkin seperti Bung Gisi tadi bilang, memang kita diwajibkan harus menang ya. Iya. Situasi terjepit dengan atmosfer. Iya, kejepit terus terang itu ya. Kalau kita selesai, kita mungkin kalah, peluangnya sudah kita pikir-pikir lagi. Tapi dengan situasi di stadion, dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat yang dukung langsung, termasuk kita juga, dari mantan-mantan juga kita langsung support langsung ke stadion. Alhamdulillah dapat hasil yang bagus lah, kita menang, sehingga kita buka peluang lagi di situ. Iya, sebagai mantan yang menggelindingkan bola di lapangan hijau, kan sebenarnya pemain itu kan kalau sudah fokus di lapangan sebenarnya udah nggak dengar suara penonton kan? Ya. Tapi pengaruh ya ketika melihat keriuhan dalam stadion itu ya. Sangat itu mental itu langsung terpicu ya, Bung ya? Pasti itu. Ya, kita juga pasti. Dengan mungkin kita di tengah lapangan kadang memang fokus di situ, tapi dengan mungkin ada yel-yel dari penonton, dari teriak-teriakan itu, apalagi ada yang sebut nama itu, wah, kita pasti terpacu di situ. Iya, tapi sebagai pemain apa yang Anda saksikan pembeda ya waktu kita tampil tadi malam itu? Dari aspek pemain nih, timnas nih. Yang jelas, saya pikir strateginya lebih jalan lah di situ. Strateginya Coach STY itu, saya pikir lebih jalan yang pertandingan tadi malam. Kenapa? Karena kepepet atau gimana? Ya, mungkin ada juga ya. Beberapa pertandingan Bung Gisit kita lihat ya. Bung Gisit, STY out, STY out. Mungkin dengan adanya itu, kebersamaan lebih itu lagi. Lebih solid ya? Lebih solid lagi, akhirnya tadi malam memang penampilan luar biasa. Kita tanya ke Pak Sumarji ya. Pak Sumarji, apakah the power of kepepet itu jadi salah satu aspek yang mendukung timnas kita, Pak Sumarji? Siap salah Pak Sumarji, Pak Manajer. Baik, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu juga bagian daripada ibaratnya gini, orang itu kalau sudah kepepet, ya, itu kan akan melakukan segala hal yang kira-kira bisa keluar dari soal kepepetan itu tadi. Kan harus cari exitnya, cari solusi dan jalan keluarnya. Nah, itu dilakukan betul. Jadi memang kemarin kan berbeda tuh. Berbeda, kenapa berbeda? Ada sesuatu hal yang memang dilakukan, satu oleh tim kepelatihan, Sintayong, beserta seluruh para asisten, bekerja lebih ekstra keras. Karena memang sudah kepepet, tertekan, betul. Kenapa? Karena kan tekanan dari Pak Ketua Umum, tekanan dari netizen, tekanan dari masyarakat, secara keseluruhan lah. Itu kan membuat Sintayong dan tim kepelatihan ya pasti tertekan. Apalagi saya di posisi yang harus bisa berada di tengah-tengah dan membuat semuanya jadi tenang. Nah itu kan giliran sudah bisa duduk di pinggir lapangan malah tambah tekanan ya. ya belum lagi tekanan Eliano dimainkan dan sebagainya. Ini kan saya semua harus bisa jadi penengah yang baik, jadi pengayom yang baik, jadinya semuanya jadi baik kan begitu. Nah, kaitannya dengan itu memang ini kan kebetulan ada Mas Wiji nih. Jadi
kemarin itu berbeda, jujur saja berbeda, karena memang kondisinya memang tertekan, ya, belum tertekan, semuanya kami tertekan. Jadi ada solusi tersendiri yang dilakukan oleh para pemain. Jadi pemain semuanya kumpul, 26 pemain setelah Kevin izin pulang itu. Jadi kumpul semuanya. Terus kita semuanya keluar dari ruangan, jadi mereka semua berbicara dari hati ke hati. Mereka berbicara apa sih selama ini kekurangan dan kelebihannya, kurangnya bagaimana, apa mungkin dari bahasa, apa mungkin dari semuanya lah. Semuanya saling berbicara dan semuanya saling mengoreksi diri. Nah, itu titik balik dari kekuatan para pemain, jujur saja ini. Setelah itu semuanya percaya diri semua gitu. Tadinya kan jujur aja ditekan, tekanan begitu kuat, begitu dahsyat. Pemain pun juga, aduh gimana ya. Gitu. Jadi ini jujur aja ini saya sampaikan. Jadi kaitan dengan itu semua, itu adalah upaya-upaya yang kami lakukan di tim agar supaya yang namanya kalau situasi sudah seperti itu kita harus bisa cari jalan keluar terbaik untuk semuanya. Karena kan memang kita tahu kalau sudah situasi tekanan dari mana-mana itu kan jangan semuanya juga ikut tertekan, walaupun jujur aja hati saya deg-degan terus karena bagaimana ini kita bisa apa namanya jadi pengayom yang baik yang betul-betul bisa tim kepelatihan juga tidak merasa ini tertekan berlebihan, para pemain juga tidak merasa tertekan berlebihan. Jadi semuanya kan tugas dan tanggung jawab kita di tim agar supaya nyaman. Seperti itu. Ya, itulah hebatnya kita kalau bicara tim ya Pak Sumardi. Artinya dalam kondisi tertekan, teman-teman pemain bisa menyalurkan tekanan itu ke tempat dan waktu yang tepat. Karena kata Pak Sumardi kan bola itu bundar. Mau menggelinding kemana? Nah, dengan tekanan menggelinding ke sarang lawan itu kan. Oke, Bung Kesit. Ini kalau aspek pembeda lagi-lagi soal di lapangan seperti yang tadi Bung Wiji katakan. Kalau kita lihat dengan Marcelino Ferdinand di situ, apakah memang benar menjadi faktor pembeda atau ada aspek lain kalau bicara pemain? Saya melihat memang hadirnya Marcelino Ferdinand itu menjadi pembeda dalam pertandingan semalam. Kenapa? Kita tahu selama ini Marcelino lebih banyak duduk di bangku cadangan. Artinya dia memulai pertandingan dari bench ya. Tapi kemarin ada situasi-situasi yang menurut saya ternyata mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Marcelino. Dan ini pembuktian sebenarnya ya. Kan beberapa hari tantangan itu. Dia mampu memikul tanggung jawab menjadi starter untuk kemudian tampil luar biasa dan lebih sempurna ketika dia mencetak brace. Ya, ketika dia tampil sebagai starter saya sudah luar biasa. Mencetak gol pembuka. Tambah lagi 1 gol. Jadi menurut saya sempurna. Marcelino. Perfecto. Iya, perfecto. Jangan lupa Bung Kesit, pelatih Arab Saudi itu bukan kaleng-kaleng loh. Oh, betul, Reinhard Harf. Iya kan? Nah, dia mampu membawa tim sebelumnya itu berbicara di pentas dunia. Iya, betul. Dia memang pengalamannya sangat banyak ya, terutama dengan tim-tim Afrika. Dia pernah menangani Maroko, dia pernah menangani Zambia, dia pernah menangani Pantai Gading ya, di klub-klub Spanyol Prancis juga. Dia pernah menangani. Dan membawa Arab Saudi menang atas Argentina. Betul, kan? Tapi artinya sebenarnya pertarungannya itu bukan cuma pertarungan timnas atau pemain, ya, tapi juga para pelatih ya. Para pelatih juga. Karena disitulah sebenarnya seorang pelatih berada dalam situasi. Kan pelatih itu yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana ketika tim ini mendapatkan sebuah hambatan, bagaimana kemudian dia memberikan solusi. Ya, bagaimana kemudian dia memberikan opsi kepada para pemainnya, menyiapkan strategi untuk bisa menjawab tantangan dari tim lawan. Begitu kira-kira. Oke, nah sekarang dari aspek pemain, Bung, Anda melihat ini yang jadi bintang apakah hanya Marcelino Ferdinand saja atau mampu mendistribusikan kebintangan itu dengan teknik dan strategi yang bagus sehingga ini yang bicara tim sebenarnya? Kalau menurut saya semua tim, Bang. Memang semua itu tim. Terlepas memang seperti yang kita lihat, Marcelino bintangnya di situ. Kita nggak pastilah orang bilang, oh Marcelino pasti match of the match itu karena dengan 2 gol. Tapi kita nggak bisa melupakan bagaimana kerja kerasnya Verdong. Kita harus nggak bisa lupa bagaimana kerja kerasnya Tom Hayes. Jadi di lapangan menurut Anda seperti apa? Bagus ya, tingkat disiplin itu juga penting, ya juga penting. Yang penting kan di situ makanya dengan adanya komunikasi kita saling mengingatkan di situ, Bang. Saling mengingatkan di situ. Kalau enggak, mungkin lengah sedikit juga sepersekian detik di lapangan, Bung Kesit ya. Jadi situasi di lapangan sepersekian detik pasti berubah. Itulah gunanya kita komunikasi di dalam lapangan. Oke. Nah, kita juga pengen lihat ya,
apa yang terjadi di ruang ganti ya setelah laga melawan Arab Saudi. Mari sama-sama kita lihat tayangan berikut ini, pemirsa. Lewati Ragnar, cutback, Marcelino Ferdinand. Bagi Indonesia, big game player datang di big game moment. Marcelino Ferdinand masih peluang. Marcelino. We are back. We're number 3 right now in the group. Yeah, so we go back the game plan. Okay, so let's focus and keep continuing. Pak Sumarji, ada kata evaluasi. Ini yang deg-degan kita di sini. Ini maksudnya apa ini, Pak Manajer ini evaluasi ini? Gimana? Ya, jadi apa yang harus saya sampaikan ini? Ya, evaluasi ini maksudnya lebih ke soal apa ini? Soal STY-nya, soal nanti menyambut laga berikutnya yang masih 3 bulan lagi atau apa ini, Pak? Begini ya, jadi kita ini juga harus tahu realita yang ada ya. Pertama, kalau berbicara evaluasi berarti kan secara keseluruhan itu harus dievaluasi. Para pemain juga harus dievaluasi. Tim kepelatihan juga harus dievaluasi, terutama kaitannya dengan soal bagaimana head coach Sintayong, para asisten, dan semuanya. Jadi memang itu bagian terpenting. Ya. Ketika kita pada posisi seperti ini, ya seperti ini tuh artinya dari kita posisi yang paling bawah, sekarang kita bisa ada di posisi peringkat ketiga, tetapi masih menyisakan 4 pertandingan, baik 2 home dan 2 away, itu kan tentu harus memerlukan konsentrasi yang benar gitu ya, konsentrasi yang benar-benar fokus yang betul-betul ya dari semuanya lah gitu, sehingga kata-kata evaluasi itu kan memang harus tetap dikeluarkan supaya apa? Kita semuanya bisa introspeksi. Jadi pemain juga bisa introspeksi, tim kepelatihan juga bisa introspeksi, semuanya yang belum bisa bekerja maksimal ya harus bisa bekerja maksimal seperti kemarin ketika kita mempersiapkan lawan Saudi. Ya. Jadi itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Artinya apa? Artinya memang kan proyek ini targetnya Pak Ketua Umum itu kita kan lolos untuk bisa mendapatkan tiket Piala Dunia. Sementara kalau kita, mohon maaf nih, sesuatu hal yang tidak kita inginkan, contoh seperti kemarin kita di Cina, kita kalah, itu kan sesuatu yang ya mohon maaf, lah itu perlu digas gitu, kan nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Artinya ke depan kita masih ada sisa pertandingan yang dimungkinkan ya secara hitung-hitungan statistik, baik dari statistik tim maupun kualitas para pemain kita bisa menang. Contoh misalkan bagaimana kita menghadapi Bahrain, bagaimana kita nanti home ketika menghadapi Cina. 2 ini kan sesuatu yang harus betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan poin penuh kedua-duanya. Terus selanjutnya kita akan lawan Australia. Lawan Australia ini kan kita tahu Australia juga dengan kondisi seperti ini kan dia akan fight betul. Nah sekarang bagaimana kita? Kalau tidak dari sekarang kita mau mengevaluasi semuanya, tentu juga tidak akan ada fokus ke arah sana. Itu yang tidak diharapkan oleh semuanya. Dan ketika kata-kata itu muncul, semuanya pasti akan bekerja ekstra keras. Tim analis juga akan bekerja ekstra keras, apalagi situasi kayak begini, pasti tim analis akan bekerja mencari sesuatu yang memang harus bisa dipakai untuk menganalisa pertandingan yang akan kita lakukan. Contoh sekarang paling terdekat adalah Australia, berarti kan harus mencari sisi lemahnya Australia di mana, sisi kelebihannya Australia ada di mana. Itulah yang dilakukan. Artinya dengan kondisi seperti ini, semua harus betul-betul ekstra kerja keras, tidak boleh kita lengah, dan kita tetap harus fokus menuju ke arah yang lebih baik. Ya, kalau saya membaca kata evaluasi dari Ketum, itu bisa kita artikan sebagai sebuah tekanan baru
Kan kita pengalaman kemarin semua pada tertekan akhirnya 2-0 gitu kan. Cuma boleh dong Pak Sumarji, kita ini saya khususnya punya impian kita runner up ini di grup ini. Mungkinkah dalam proses evaluasi itu kita mencapai runner up nih Pak Sumarji? Segala sesuatu pasti semua bisa mungkin. Ingat ya, segala sesuatu semua bisa mungkin. Dan yang harus kita ingat bahwa Ketua Umum sendiri kan sudah mempersiapkan itu. Contoh nih, nyatanya bulan Maret itu kita ketambahan satu pemain yang memang saat sekarang ini dibutuhkan, ya. Jadi dengan tambahan pemain itu, ya mau tidak mau kan, kalau kita hitung-hitungan itu kan pasti kekuatan kita bertambah, begitu. Ya, jadi kalau bicara runner up, saya tetap optimis, ya sekali lagi tetap optimis dengan catatan semuanya bekerja keras. Tidak mungkin itu bisa tercapai kalau kita tidak mau kerja keras, seperti itu. Ya, oke. Semua kerja keras. Kita juga yang di rumah bekerja keras, berdoa keras ya. Iya. Bung Kesit, ini Hafnar dapat kartu merah nih. Iya. Evaluasi nih. Betul. Iya memang ya sangat disayangkan ya. Iya. Ada kartu merah yang harus diterima oleh Justin Hafnar. Padahal saya melihat trio di lini pertahanan Indonesia, 3 ini chemistry-nya sudah betul-betul baik ya. Jay Itzes, Rizky Ridho dan juga Justin Hafnar. Ini menurut saya kalau mereka dalam kondisi fit ini sebenarnya tidak tergantikan gitu. Makanya agak mengherankan juga kalau tiba-tiba mereka ini sebenarnya dalam kondisi fit, tapi salah satu ada yang diganti gitu ya. Tapi dia berpeluang atau terhalang untuk laga berikutnya ya, karena bisa, kan? sudah mendapatkan kartu merah harus absen satu pertandingan karena akumulasi kartu. Ya kita beruntung karena masih ada Mel Seegers yang nanti diharapkan sudah bisa tampil kembali ya. Kita juga masih ada Jordi Amat yang kemarin tidak diturunkan. Artinya kalau di lini pertahanan sebenarnya Kevin Dix. Iya, masih ada Kevin Dix. Kita di lini pertahanan itu surplus pemain. Ya, problem kita kan cuma di barisan depan yang masih kurang. Tapi kalau tadi ada clue dari Pak Sumarji, ada satu pemain lagi. Ini jangan-jangan pemain menyerang yang bakal masuk yang belakangan ini ramai disebutkan. Bukan begitu Pak Marji ya? Iya. Oleh ya Pak Marji ya? Iya, bocoran-bocoran tipis lah. Nah, cuma kolaborasi antara Ferdinand, kemudian Struijk dan Orat Mangun ya, Anda melihatnya seperti apa ini? Wah, itu juga kita lihat pertandingan kemarin memang luar biasa itu Pak. Jadi mungkin dengan hasil pertandingan kemarin, kita bisa lihat lah mungkin komposisi yang lebih bagus dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya saya pikir tadi malam. Dengan sistem yang dibikin Coach STY, dengan game plan yang dibikin Coach STY. Jadi kita lihat tadi malam memang luar biasa. Di situ ada Ferdinand, ada Orat Mangun, ada Rafael Struijk. Begitu dengan taktik seperti itu saya pikir berjalan dengan 3 pemain ini. Bola dari kita tunggu, Bung Syed ya, begitu lengah kita bola direct. Udah transisi 3 orang itu luar biasa. Menurut saya memang kita pertahankan komposisi kita terbagi. Ada Struijk, ada Orat Mangun sama Ferdinand. Luar biasa tadi malam. Iya, ini kan sebenarnya serangan kita lakukan secara efisien kan, tapi tepat begitu kan. Betul. Nah, ini buah dari pemain membaca strategi Coach STY atau Anda melihat karena ada tekanan juga bagi semua, STY kemudian mengubah strateginya begitu? Ya, saya pikir itu memang strategi. Itu saya pikir memang dibikin sama coach pasti. Coach kan bisa menilai, Arab Saudi nanti mainnya seperti ini, makanya kita bikin strategi lah, kita tunggu, biarkan Arab Saudi ball position, dia pressure kita di atas, setengah garis, setengah lapangan Bung Syed ya. Begitu kita dapat bola, makanya itu namanya sepak bola efisien kata Pak Marji ya. Sepak bola efisien Pak, dapat peluang berapa, bikin gol, sudah kita menang Pak Marji bahagia. Itu yang kita tunggu. Oke, nanti Bung Kesit akan ulas soal strategi, tapi saya kembali ke Pak Sumarji dulu. Pak Sumarji, ini kan laga berikutnya ini masih lama ini kalau hitung-hitungan waktu ya. Sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, 3-4 bulan. Itu bagaimana menjaga momentum kita dan semangat kita sekarang yang lagi berapi-api, agar nanti di laga berikutnya dengan semangat yang sama kita bisa melawan Bahrain dan kembali membukukan kemenangan ini Pak Sumarji. Ya, jadi kemarin ketika kita pelepasan pemain, malam selesai pertandingan, kita kembali ke hotel, maka langsung sekaligus di situ pelepasan. Kita berpesan kepada seluruh pemain yang akan kembali ke klub masing-masing. Yang pertama harus tetap menjaga performa masing-masing.
jangan sampai seperti biasa kita selalu ingatkan, kita akan selalu pantau baik pemain yang bermain di Eropa, di klub Eropa maupun yang di Liga 1, semua akan kita pantau, kita ikuti bagaimana dia mendapatkan posisi di masing-masing klub itu sebagai starter, sehingga dengan dia menjaga performa secara otomatis kan di timnya akan selalu kepake. Nah itu yang selalu kita ingatkan, jadi tidak boleh jadi pemain timnas Indonesia ketika kembali ke klub masing-masing, ya itu seenaknya. Ya kalau begitu bisa nggak dipanggil nanti. Itu yang selalu diingatkan pada para pemain secara keseluruhan. Jaga kesehatan, kebugaran, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang kemarin kita tekankan dan kita sampaikan. Dan poinnya bahwa seluruh pemain akan dimonitor oleh kita di masing-masing klub, apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat di klub itu, sehingga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemain di masing-masing klub. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena jarak juga masih cukup jauh, kemarin juga kita sampaikan harus aktif, kita saling berkomunikasi, bisa melalui WA dan lain sebagainya, sehingga dengan kita aktif komunikasi ini terbangun chemistry yang cukup baik di antara pemain, karena salah satu kelemahan kita itu kalau kita chemistry-nya tidak ada juga hasilnya tidak baik, sehingga itu jadi catatan tersendiri, pesan saya dan juga pesan Coach Sintayong kepada para pemain agar membangun chemistry itu jauh-jauh hari, karena waktunya masih panjang ini. Sehingga chemistry terbangun, ya insya Allah kalau kita kumpul nanti bulan Maret pasti nanti hasilnya akan lebih baik. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu kan pemainnya Pak Sumarji. Lalu dengan Coach ST sendiri selama masa reses ini, apa bisa kita manfaatkan mungkin untuk meramu tim U23 untuk AFF nanti, Pak? Ya kan kita padat sekali kalau kita. Saya pun juga padat sama. Jadi tanggal 26 kita sudah harus TC, AFF, senior, Mitsubishi. Jadi sebenarnya jujur aja kita padat. Kalau kita padat kitanya, karena kan setelah ini kan kita akan kembali TC dari tanggal 26 sampai nanti selesai AFF kan. Ini kan formatnya juga home away kan. Iya. Sehingga boleh dikatakan setelah ini kita fokus ke AFF. AFF ini juga ya gengsinya sangat luar biasa di Asia Tenggara ini. Dan kita sepakat bahwa AFF kita tidak akan menurunkan tim terbaik di senior, tetapi ada beberapa yang kita panggil. Contoh kayak Asnawi yang ada 3, Asnawi, lantas Marcelino, lantas Arhan. Yang lain ya anak-anak kita yang saat sekarang ini main di Liga 1 yang akan kita pergunakan untuk SEA Games. Jadi betul-betul kita ya bukan mengecilkan arti AFF ya, tetapi kita ingin membangun, sekali lagi sesuai dengan arahan Pak Ketua Umum, kita akan membangun dan mempersiapkan tim pelapis atau tim pengganti ke depan sebagai upaya-upaya yang kita lakukan ke depan supaya kelihatan ini ternyata dengan hasil ini semakin ke depan semakin baik seperti itu. Jadi mumpung ini juga tadi disinggung ke situ, saya sampaikan kita tanggal 26 sudah harus fokus dan nanti jangan bertanya-tanya lagi ini yang diturunkan kok kayaknya nyepelekan ini. Enggak, tidak. Ingin betul-betul anak-anak kita persiapkan dengan baik. Iya. Oke, kita pasti percaya sama Pak Sumarji, sama Coach STY, sama PSSI. Pokoknya, makanya terima kasih Pak Sumarji di sela-sela kesibukan selalu meluangkan waktu untuk kita culik diskusi ya. Pak Sumarji terima kasih. Salam buat semua keluarga besar timnas kita. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam Pak Sumarji. Semuanya. Iya.